Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kita masih Kapolista sih, tetapi tidak bisa membungkus Campiono di Inferno secepatnya. Kalau kita menang lawan Genoa kan harusnya kita sudah dipastikan Campiono di Inferno. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat menyambut akhir tahun ya teman-teman. Pertandingan dini hari tadi melawan Genoa, gue nobatkan menjadi salah satu pertandingan paling ngantuk di 2023. Ya ampun, jumlah gue cuci muka rasa-rasanya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah peluang Inter teman-teman. Gue gak paham apa yang terjadi dengan anak asuhan Inzaghi. Mainnya lesu, gak bergairah. Entah karena kelelahan atau apa ya tadi malam itu. Banyak yang bilang kelelahan adalah faktor terbesar yang membuat kita tampil sangat buruk di partai lawan Genoa. Tetapi menurut gue harusnya gak segitunya sih. Soalnya jarak antara pertandingan lawan Genoa dengan pertandingan sebelumnya lawan Lecce itu 7 hari loh. Seharusnya cukup lah untuk recovery. Dan lagi pula teman-teman, kalau benar para pemain kita kelelahan, kok itu tidak tercermin di strategi pergantian pemain Inzaghi ya. Coba lihat aja teman-teman, pergantian pertama pemain yang dilakukan Inzaghi itu terjadi di menit 70. Padahal biasanya Inzaghi itu bisa aja ganti pemain di menit 55, 60, 65. Itu hal yang normal bagi Inzaghi. Tetapi di partai lawan Genoa, pergantian pertama kita justru di menit 70. Dan yang diganti siapa? Arnaud Taufik. Arnaud Taufik adalah pemain terbaik kita di pertandingan tadi malam, tetapi justru pemain pertama yang harus ditarik keluar. Tetapi ya gue masih bisa memaklumi lah. Arnaud Taufik kan kondisi tubuhnya belum 100% fit ya semenjak dia cedera panjang. Jadi daripada dia dipaksakan bermain, diforsir seperti Dumfries, kemudian Lautaro dan Di Marco ujung-ujungnya cedera panjang, lebih baik ditarik secepatnya. Tetapi tetap aja pergantian pertama kita Arnaud Taufik menurut gue itu bukan karena faktor kelelahan. Lagi pula yang diganti cuma satu pemain pula. Nah kemudian pergantian yang kedua dilakukan oleh Inzaghi 8 menit kemudian di menit 78 teman-teman. Ketika pertandingan tersisa 12 menit, kita masih skornya satu sama. Nah lagi-lagi teman-teman, pergantian kita yang kedua ini tidak sepenuhnya karena faktor kelelahan. Oke, untuk Darmian diganti Dumfries jelas lah, Darmian memang sangat kelelahan. Sudah saatnya diganti, bahkan harusnya mungkin diganti sejak menit 60. Tetapi pergantian Barella diganti Fratesi itu karena Barella kena kartu kuning. Begitu juga pergantian ketiga kita teman-teman. Pergantian ketiga kita dilakukan di menit 90. Dan yang diganti adalah Mkhitaryan, diganti Klaasens. Mkhitaryan ini diganti karena dia kena kartu kuning teman-teman. Dan kemudian Bisek diganti oleh Pavard. Menurut gua pergantian ketiga kita ini juga bukan karena faktor kelelahan. Mkhitaryan ganti Klaasens di menit 90 tidak berarti apa-apa. Begitu juga dengan ditarik keluarnya Bisek ya. Menurut gua bukan karena faktor kelelahan. Bisek masih muda lah, dia masih kuat banget, itu main 100 menit lagi juga masih kuat. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau melihat strategi pergantian pemain yang dilakukan Inzaghi, baik dari sisi timing maupun pemain yang ditarik keluar, ini sama sekali bukan karena kelelahan ya, bukan soal kelelahan. Ganti Mkhitaryan, Barella, Bisek apalagi, itu bukan karena kelelahan, lebih karena pendekatan strategi aja. Dan menurut gua pendekatan permainan yang dilakukan oleh Inzaghi di partai kali ini kalahlah dengan pendekatan yang dilakukan oleh Genoa, oleh Gilardino. Dan seperti yang gue bilang di konten sebelumnya teman-teman, Genoa memang punya bakat untuk menyulitkan tim-tim besar. Sebelumnya mereka mengalahkan Lazio, Roma, dan menahan seri Napoli, Juventus. Sekarang mereka menambah satu korban lagi, yaitu menahan seri Inter. Dan seperti yang gue bilang juga di konten sebelumnya, teman-teman bisa cek 3 pemain Genoa yang paling berbahaya. Ada back Dragusin, pemain tengah namanya French Drop, dan kemudian penyerang Gudmundsson. Ini adalah 3 pemain yang membuat permainan Inter tadi malam tidak berkutik. Khususnya Dragusin sih, gila banget. Dia tingginya 191 cm, kelihatan banget sangat berotot. Dan bukan cuma solid di belakang, tetapi juga beberapa kali membahayakan pertahanan kita. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget.
Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan UE-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, Home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Dragusin teman-teman di Serie A sudah main 17 kali, cetak 1 gol 1 assist, menang duel 66% atau 4,6 kali per pertandingan, sudah 3 kali clean sheet, kemudian recovery 3 kali per pertandingan, clearancesnya 4 kali per pertandingan, kemudian 1 kali intercept juga. Sebetulnya layak banget sih untuk dibeli Inter, ini recommended banget. Tetapi permasalahannya Dragusin ini posisi naturalnya adalah center back kanan. Sementara di situ kita punya Bisek, punya Pavard, belum lagi kalau kita beli Thiago Jallo. Jadinya udah penuh sesak untuk center back kanan. Di pertandingan ini kita unggul lebih dulu melalui gol Arnautovic. Ini gol perdana dia untuk Inter, kelihatan banget ekspresinya, senangnya luar biasa. Begitu juga dengan rekan-rekan yang lain, terlihat sangat senang melihat Arnautovic bisa mencetak gol. Ini berawal dari lemparan ke dalam Darmian, membuat ada kemelut di kotak penalti Genoa. Lalu kemudian ditutup shoot kencang oleh Barella yang membentur tiang. Bola reboundnya dimanfaatkan dengan baik oleh Arnautovic. Tapi dalam hal ini gue justru ingin mengapresiasi Barella. Dikit lagi itu jadi gol, walaupun akhirnya kena tiang dan menjadi golnya Arnautovic. Tetapi ini artinya Barella dalam beberapa pertandingan terakhir mulai rutin mencetak gol dan assist. Padahal di awal musim ini permainannya cenderung melempem. Namun sangat disayangkan partai ini harus berakhir Serie A. Ini artinya Juventus punya peluang emas mempertipis jarak menjadi 1 poin aja. Kita masih kapolista sih, tetapi tidak bisa membungkus Campiono di Inferno secepatnya. Kalau kita menang lawan Genoa kan harusnya kita sudah dipastikan Campiono di Inferno. Ini sekarang kita sedang menunggu pertandingan Juventus lawan Roma. Semoga Roma bisa menang atau seri, nggak apa-apa lah. Jadi setidaknya jarak 4 poin tetap terjaga. Catatan yang gue buat untuk pertandingan hari ini, Arnautovic tampil baik teman-teman. Akhirnya menurut gue ini adalah penampilan terbaik Arnautovic bersama Inter. Ya, walaupun belum bisa main 90 menit. Tetapi sayangnya begitu diganti Alexis Sanchez, Alexis Sanchez malah makin membuat gue yakin dia memang sudah kehilangan sentuhannya. Bener-bener gak kelihatan sama sekali. Semoga di bulan Januari ini dia dibeli oleh klub Arab ya. Kemudian catatan gue berikutnya, gue berikan kepada Thuram, Augusto, dan Acerbi yang tampil sangat jelek. Gila, Thuram teman-teman, dribble gagal mulu, nendang beberapa kali nggak kena. Begitu juga dengan Acerbi ya, sapuan bolanya buruk banget, sempat ada miskom juga dengan Sommer. Kemudian Augusto terlihat sangat kelelahan, dia tidak terlihat andilnya saat fase menyerang, dan dalam fase bertahan dia beberapa kali kecolongan. Kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Fratesi yang tidak juga mempertunjukkan kualitasnya, beda tipis dengan Barella ya. Dia kesulitan untuk menembus pemain inti, dan begitu dikasih kesempatan juga angin-anginan. Beda banget kan, kayak misalkan Augusto sama Di Marco, kemudian Cuadrado dengan Dumfries, bahkan Bisek dengan Pavard. Ini kan bisa banget rotasi. De Vrij dengan Acerbi juga begitu. Siapapun pemain yang dipasang, kita tetap merasa bahwa kualitasnya setara. Sedangkan Fratesi tiap kali dimainkan sejak menit pertama atau masuk dari bangku cadangan, wah kualitasnya terlihat beda banget dengan Barella. Kemudian catatan yang terakhir untuk partai lawan Genoa, Inter teman-teman biasanya sangat produktif loh di babak kedua. Kita sering banget mencetak gol kemenangan, membungkus kemenangan bahkan dengan lebih dari 1 gol di babak kedua. Tadi malam di partai lawan Genoa, ternyata di babak kedua kita cuma bikin 1 shot on goal, itu pun lewat Acerbi. Penyerang kita nggak bikin apa-apa teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Kalau menurut teman-teman apa nih penyebab kita tampil buruk di partai lawan Genoa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.